Assalamualaikum. Sudah ratusan bahkan ribuan orang mencoba jualan ini dan akhirnya bisa membantu pemasukan keluarga. Seperti resep yang pertama ini, roklat alias roti coklat jual 1.500-an. Pertama kita buat untuk bahan coklatnya dulu, siapkan 150 gram tepung terigu ke dalam panci. Kemudian masukkan 6 sendok makan gula pasir, 1 bungkus coklatos coklat, 1 saset SKM coklat atau kental manis coklat, 1 butir telur ayam, 500 ml air. Aduk sampai tercampur rata, pastikan gak ada tepung terigu yang masih menggumpal-gumpal. Sudah tercampur rata seperti ini, tambahkan 1 sendok teh pasta coklat. Di sini aku menggunakan merek Red Bell. Kemudian biar warnanya makin cantik, tambahkan kurang lebih 5 tetes pewarna makanan coklat. Aduk rata kembali. Kemudian supaya nggak ada tepung yang menggumpal-gumpal atau bergerindil, kita saring adonannya. Masukkan kembali ke dalam panci. Masukkan 1 sendok makan margarin. Masak di api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk. Ini jangan ditinggal-tinggal ya, karena dia akan menggumpal-gumpal seperti ini. Terus diaduk cepat sampai adonan coklat ini matang. Sudah matang seperti ini, teksturnya benar-benar lembut banget. Matikan api kompornya, kemudian aduk kembali, biarkan sampai dingin. Sekarang kita buat untuk bahan pencelupnya. Siapkan 100 gram tepung terigu, tambahkan 250 ml air. Ini kita masukkan airnya sedikit demi sedikit dulu aja supaya tepungnya bisa halus dan lembut. Nah, sudah halus dan lembut seperti ini tepungnya, masukkan sisa air. Aduk rata kembali. Supaya larutan celupan ini rasanya ada manis-manisnya gitu, kita tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Aduk rata kembali. Siapkan roti tawar ukuran kecil. Ini aku beli merek lokal aja ya yang ada di daerahku. Ini harganya Rp12.000, isinya ada 22 lembar. Kalau diukur ini sekitar ukurannya 9 x 9 cm. Nah, seperti ini ya. Kalau diukur dengan penggaris ukurannya itu 9 x 9 cm. Untuk satu resep kali ini kita membutuhkan 38 lembar roti tawar ya, ukurannya seperti ini. Sekarang kita siapkan 2 lembar roti tawar. Kemudian ambil kurang lebih 1 sendok makan penuh adonan coklat yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita oles ke sisi roti semuanya seperti ini. Jadi jangan sampai ada yang kosong ya sisinya, jadi harus penuh seperti ini. Sudah rata seperti ini, kemudian tutup rotinya. Lalu tekan supaya hasilnya padat. Lakukan sampai selesai. Masukkan roti ke dalam bahan pencelup. Jangan lama-lama ya teman-teman, rendamnya asal tercampur rata aja udah, karena kalau kelamaan nanti bahan pencelupnya itu bisa cepat habisnya. Lalu langsung aja masukkan ke dalam tepung panir, kemudian balur-balurkan sampai tercampur rata ke semua sisinya. Bahan pencelup pertamanya sudah habis, sekarang aku sudah buat lagi bahan pencelup kedua. Jadi nanti teman-teman bisa bikin 2 kali resep ya untuk bahan pencelupnya. Langsung aja masukkan roti ke dalam bahan pencelup. Sebentar aja ya nyelupnya, asal tercampur rata aja. Kemudian masukkan ke dalam tepung panir, kemudian balur-balurkan sampai rata. Masukkan roti ke dalam minyak yang sudah benar-benar panas. Ini apinya api sedang cenderung besar ya, biar apa? Supaya nanti nggak terlalu menyerap minyak. Jadi nanti minyaknya tuh nggak terlalu boros ya. Dan ini kita cukup 1 kali balik aja, jangan terlalu dibolak-balik supaya nggak terlalu menyerap minyak. Kalau bagian bawahnya sudah matang bisa dibalik. Kemudian kalau sudah kedua sisinya sudah matang semuanya, angkat kemudian tiriskan. Selesai digoreng semua rotinya, biarkan dulu sampai dingin sebelum diberi topping. Potong roti menjadi 4 bagian seperti ini. Hasilnya cantik banget ya.
Dan isinya itu benar-benar terisi banget karena tadi kita ngisinya nggak pelit-pelit ya. Ambil satu potong roti, kemudian oles dengan sedikit margarin. Oles sampai rata. Jadi kenapa kita harus nunggu dingin dulu, supaya saat kita oles dengan margarin, margarinnya itu benar-benar nempel ke rotinya ya. Karena kalau panas-panas kemudian kita oles dengan margarin, nanti margarinnya itu bisa meleleh dan meses coklatnya pun nggak bisa nempel. Nah, ini langsung aja kita tempelkan dengan meses coklat, hasilnya cantik banget seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Untuk dijual kita siapkan plastik OPP ukuran 10 x 10 cm seperti ini. Ini aku beli dengan harga Rp5.000, isinya 100 lembar. Masukkan roti ke dalam plastik. Taruh di ujungnya atau di sudut seperti ini. Kemudian ini kita buka lemnya. Lipat satu sisi plastik sedikit aja seperti ini. Kemudian lipat kembali. Kemudian rekatkan untuk bagian lemnya. Gak usah pakai stiker lagi, kayak gini aja udah cantik banget. Selesai dikemas semuanya, siap kita bawa ke tempat dimana kita berjualan. Ini teman-teman jual di pasar pagi. Biasanya penjual sarapan itu kan ada kue-kue ya, atau jenis kue-kue. Ini cocok banget teman-teman taruh di situ. Insya Allah laris manis. Secara tampilan menarik banget ya. Di saat dibelah pun dia itu benar-benar super empuk, super lembut banget. Dan rasa coklatnya benar-benar Masya Allah enak banget, manis, lembut. Nggak kemanisan banget dan nggak bikin enek ya, bener-bener pas banget. Kemudian ada meses coklatnya, bener-bener deh, nggak hanya anak-anak tapi orang dewasa juga suka banget sama roti meses coklat ini. Dari modal kurang lebih Rp55.225 dapat 76 piece, modal per piece-nya jatuh di Rp726. Kita bisa jual 1.500-an udah untung banget, atau jual aja sesuaikan dengan tempat tinggal atau modal di daerah masing-masing. Resep kedua selalu laris di sekolahan, pizza mini jual 1000-an. Siapkan 5 batang sosis ukuran kecil, untuk panjangnya kurang lebih sekitar 12 cm-an. Langsung aja kita buang plastiknya. Kemudian iris menyerong tipis-tipis seperti ini. Iris semua sosis sampai selesai. Siapkan 10 gram daun seledri yang sudah dicuci bersih. Ini cukup daunnya aja ya teman-teman, untuk batangnya nggak usah. Langsung aja kita iris tipis-tipis. Siapkan 25 gram keju, kemudian diparut. Untuk sausnya aku menggunakan saus bolognese seperti ini. Dan kita siapkan kurang lebih sebanyak 130 gram. Siapkan 100 gram saus tomat supaya lebih ekonomis. Aduk sampai tercampur rata. Siapkan 1 pak roti tawar atau sebanyak 18 lembar. Ini aku beli dengan harga Rp9.000 aja. Untuk ukurannya 9 x 9 cm. Banyak juga yang nanya kenapa rotinya murah banget. Ini aku belinya di pasar tradisional, itu pun belinya di toko grosir ya teman-teman. Di toko grosir, toko bahan kue. Jadi aku bisa mendapatkan roti tawar yang murah seperti ini. Belah roti tawar menyerong seperti ini sampai membentuk segitiga. Biar cepet kita bisa dua-dua seperti ini atau tiga-tiga ya. Buang bagian pinggirannya, usahakan setipis mungkin ya teman-teman, supaya rotinya jadi nggak kecil. Semua bahan sudah siap. Di sini sudah ada roti, daun seledri, saus bolognese, irisan sosis, dan keju parut. Siapkan roti, kemudian oles dengan saus bolognese, oles sampai menutupi permukaan roti. Taruh di atasnya 3 irisan sosis. Taruh lagi di atas sosis saus bolognese.
Tabur keju parut sedikit aja. Tabur daun seledri sedikit aja. Hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Susun di atas loyang, kemudian di sini aku siapkan oven tangkring. Ini aku panaskan dulu ovennya ya, di api sedang cenderung kecil. Nanti kalau sudah panas, kita kecilkan api kompornya, api kecil banget. Kemudian kita masukkan rotinya. Panggang kurang lebih 8 atau sampai dengan 10 menit di api kecil. Setelah dipanggang kurang lebih selama 10 menit di api kecil, ini kita tes dulu, kita sentuh, misalnya sudah nggak lengket lagi di tangan, sekarang diangkat, kemudian oven semuanya sampai selesai. Tunggu sampai dingin. Untuk pengemasannya, siapkan plastik ukuran 10 x 25 cm yang bening seperti ini, kemudian lipat menjadi 2 bagian lalu digunting. Satu bagiannya ini kita masukkan 1 potongan pizza. Lalu lipat plastiknya seperti ini. Ini kan bagian ujungnya ada lebih sedikit, ini kita gunting aja sedikit. Bagian ujung plastik kita bakar dengan api. Kemudian langsung aja ditempelkan ke plastik seperti ini. Tanpa isolasi hasilnya bisa cantik dan rapi ya. Bagian plastik satunya lagi ini kan bolong ya untuk kiri dan kanannya. Sekarang kita bakar dulu bagian pinggirannya seperti ini supaya nanti nggak bolong. Lalu masukkan 1 potongan pizza. Lalu lipat seperti ini. Ini masih ada lebihan sedikit, sekarang kita gunting untuk plastik bagian ujungnya. Lalu bakar dengan api. Kemudian langsung aja ditempelin ke plastiknya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini dia pizza roti seribuannya siap untuk dijual. Secara tampilan menarik banget ya, teman-teman bisa buat malam dan pagi-paginya bisa langsung dijual. Bisa dititip di kantin sekolah atau di tempat mana aja, yang penting banyak orang lewat ya teman-teman. Secara tampilan menarik banget ya teman-teman, lengkap ada sosisnya, kemudian ada kejunya, rotinya pun empuk walaupun tadi kita panggangnya sebentar aja di api kecil, tapi sosisnya matang dan sausnya pun matang dan rotinya tuh empuk ya teman-teman, nggak keras, enak banget pokoknya. Dari modal kurang lebih Rp22.455 dapat 36 piece. Modal per piece-nya jatuh di Rp623. Jual seribuan aja udah untung banget, atau jual sesuaikan dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.